Hai Sobat Juara, jumpa lagi di Bicara, Bincang-Bincang Juara. Kali ini kita kedatangan seorang tamu yang sering berada di sebelah Luis Milla. Namanya Bayu Ekasari. Dia seorang penerjemah ketika Luis Milla berkomunikasi dengan pemain, pengurus PSSI, atau jurnalis. Ya, selamat siang Mas Bayu. Siang. Jadi gimana nih, bisa diceritain nggak? Awalnya bisa ditunjuk sebagai penerjemah Luis Milla. Ya, jadi sebelum saya bekerja di PSSI ya, saya bekerja di perusahaan swasta di Jakarta, bagian investasi. Jadi ngurusin dana yang ada dari asing, terus kita kelola, terus kita develop. Nah, ada satu titik saya merasa jenuh, saya merasa lelah dengan pekerjaan saya, walaupun gaji dan insentifnya lumayan untuk anak umuran saya, tapi kepuasan dalam bekerja saya tidak dapatkan di sana. Kemudian AFF berlangsung, terus euforia timnas besar, terus saya merasa terpanggil untuk bekerja untuk sepak bola Indonesia. Kemudian saya punya inisiatif, saya kasih lamaran. Saya waktu itu ngelamar awalnya jadi administratif timnas, mau kerja di PSSI, di meja aja, nggak ada terpikir sebelumnya untuk jadi penerjemah. Terus kemudian ketika wawancara, saya bilang saya bisa bahasa Spanyol, bisa bahasa Prancis juga, bisa bahasa Portugis. Terus orang PSSI-nya kaget, akhirnya saya ditawari jadi asistennya Luis Milla. Dan hari itu juga saya dikasih nomornya beliau, terus saya nelpon beliau, dan akhirnya nyambung, dan sudah itu saya kerja di PSSI. Jadi menjadi penerjemah Luis Milla ini kali pertama atau sudah sebelumnya berkecimpung di bidang sepak bola? Berkecimpung di bidang sepak bola secara profesional sebelumnya belum pernah ya. Saya sarjana finance, saya lulusan finance dari Perancis. Saya bisa bahasa Perancis, saya biasa bekerja dengan orang Perancis, tidak pernah bekerja dengan orang Spanyol, apalagi sepak bola. Jadi ini adalah kali pertama saya bekerja di dunia sepak bola secara profesional. Tapi sebelum bekerja ini, saya memang hobi, saya memang gemar bermain sepak bola. Oleh karena itu, pilihan saya untuk melanjutkan studi ke Eropa adalah untuk nonton Liga Champions, bukan buat dapat ijazahnya, buat nonton Liga Prancis. Akhirnya saya juga pindah ke Brazil, sempat buat Piala Dunia. Jadi segala sesuatu keputusan dalam hidup saya itu ada kaitannya dengan sepak bola. Tapi ketika Anda dibilang bakal menjadi penerjemahnya Luis Milla, sudah mengetahui belum sih sosok Luis Milla sebelumnya? Bisa dilihat saya sekarang, saya pakai jaket apa, saya pakai Juve ya, dan saya orang Itali banget. Walaupun saya kuliah di Prancis, tapi saya dari kecil udah dukung timnas Itali, Juventus. Saya tidak pernah ganti walaupun Liga Inggris itu udah booming banget. Jadi Liga Spanyol bahkan saya kurang pengetahuannya. Tapi karena saya merasa tertantang untuk mendampingi Luis Milla di Indonesia, akhirnya saya pelajari semua interviewnya dia, semua biografinya dia di koran, Marca, di Goal.com, di Bola, bahkan juga di YouTube banyak sekali. Akhirnya saya pelajarin dia punya gaya tubuh, gaya bahasa, sampai akhirnya sudah kena sekarang agar lebih siap ngomong sama beliau. Nah, ketika memulai pekerjaan sebagai penerjemah Milla, skema komunikasi yang diterapkan terhadap pemain itu terutama pada momen-momen penting ya kayak pertandingan dan latihan itu seperti apa Mas Bayu? Jadi kita mulai dulu dari kehidupan sehari-hari. Kalau di kehidupan sehari-hari saya dengan Luis Milla ketika di ruang makan, ketika kami rapat, saya biasa komunikasi dengan beliau, nggak ada masalah ya. Kebetulan saya bisa bahasa Spanyol, beliau juga sangat baik sekali dalam ngomong bahasa Spanyolnya, tidak terlalu cepat dan sebagainya. Dan ketika di lapangan, kadang-kadang saya yang menerjemahkan kepada pemain kalau tidak mengerti. Tetapi untuk tugas untuk menerjemahkan ke pemain sendiri, itu diambil alih oleh Coach Bima. Kenapa? Karena beliau lebih mengerti sepak bola daripada saya. Tapi saya standby terus di samping beliau kalau ada kata-kata yang kurang atau penjelasan dari Luis Milla yang kurang dapat dengan pemain. Sampai sekarang proses penerjemahan seperti itu tidak ada masalah. Itu Coach Bima di lapangan tandanya? Coach Bima di lapangan, saya biasa di samping Coach Bima atau di samping Coach Milla. Jadi tergantung kebutuhan. Dalam hari kerja itu bisa berapa jam yang dihabiskan bersama Luis Milla? Kalau hari kerja seperti McDonald ya 24/7. Jadi non-stop. Nah, saya sekarang agak santai. Saya kemarin sempat take day off 2 hari ke Bandung, itu karena beliau juga pulang ke Spanyol. Jadi saya bisa agak sedikit relax. Tapi dalam sehari-hari kalau Luis Milla sedang ada di Indonesia, saya HP 24 jam harus on. Saya pernah ditelepon jam 11, jam 12 malam,
karena beliau ada keraguan-raguan, ada yang ingin ditanyakan, atau ada butuh sesuatu urgent. Tandanya 24 jam bersama Luis Milla udah hafal banget kan bagaimana kebiasaan dia. Apa sih yang ditekankan Luis Milla kepada pemain? Dalam hal ini bukan bagaimana cara bermainnya, karena kita udah tahu cara bermainnya, dia pengen mengalir dari kaki ke kaki, tapi lebih ke karakter yang dituntut, sikap di luar lapangan. Apa sih yang dituntut? Luis Milla itu sebagai pelatih yang bagus ya, kita bisa lihat di lapangan bagaimana skemanya. Tetapi Luis Milla itu sempat bilang ke saya, kalau pemain besar itu dengan pemain kecil bedanya cuma satu. Kalau pemain besar itu dia tahu kapan harus makan, kapan tidur, makanan apa yang dimakan, kapan istirahat, kapan dia merasa cedera. Hal-hal kecil seperti itu yang Luis Milla ajarkan kepada anak-anak dan kepada saya. Nah, oleh karena itu yang paling ditekankan oleh Luis Milla kepada anak-anak selain taktik, selain penguasaan bola, selain intensity adalah kedisiplinan. Jadi anak-anak harus disiplin, harus ketika waktunya tidur harus tidur. Ketika mereka dibilang, kita di Indonesia ya sukanya makanan pedas kan, kalau dia bilang nggak boleh makan pedas, harus lebih banyak makanan yang buah-buahan atau yogurt. Nah, itu pemain harus nurut di situ. Dan yang paling penting lagi di kedisiplinan adalah tepat waktu. Tepat waktu. Jadi pemain harus tepat waktu, mau pergi makan, mau latihan, mau kumpul untuk rapat, nggak boleh telat. Tadi berjam-jam bersama Luis Milla, ada nggak kebiasaan atau yang bikin Bayu kaget atau mungkin takjub dengan beliau ya? Kita bisa lihat ya, Luis Milla itu kan legend, dia udah main di 3, dia cuma main di 3 klub loh. Iya, Valencia, Barcelona, Madrid. Istilahnya dia nggak main di klub keempat yang cuma buat dia pensiun, nggak. Jadi berarti dia benar-benar legend. Dan yang bikin saya kaget dari beliau adalah beliau itu sangat humble orangnya. Dan ini yang mungkin yang harus diajarkan kepada anak, lebih kepada anak-anak kita, untuk lebih humble, lebih membumi dalam artian tidak cepat puas, harus targetnya lebih tinggi lagi. Nah, pelatih sendiri dengan umur beliau yang kelahiran 66, lahir sekarang umur 51, beliau masih sangat fit. Kalau ada itu fotonya kan di Instagram, beliau angkat baju six-pack ternyata. Nah, itu bukan karena diedit Photoshop atau tiba-tiba ada begitu, bukan, karena semua itu ada prosesnya. Beliau itu tiap sore dia jogging, terus ketika makan, saya makan sama beliau itu sarapan, makan siang, makan malam, semuanya teratur, nggak berlebihan. Dan yang minyak-minyak, goreng-gorengan, sambal, itu beliau kurangin semua. Jadi pola makannya itu udah bagus. Terus terakhir yang bikin saya takjub sama Luis Milla itu adalah selain dia sebagai seorang pelatih sangat bagus, kalau menurut saya, dia itu sangat kebapaan. Kenapa kebapaan? Karena saya merasa saya diperlakukan seperti anaknya sendiri, tidak ada skat, tidak ada dia atasan saya bawahan, terus anak-anak juga saya pelatih, kamu pemain, tidak. Jadi pelatih itu mencoba mengajarkan kalau ini loh, tim kita harus bersama-sama terus, menang bersama, kalah bersama, seperti itu. Nah, selama ini kan kita tahu kalau Mas Bayu hadir di timnas itu untuk mengatasi keterbatasan bahasa. Saya juga dengar kalau Mas Bayu juga udah sempat menerapkan sejumlah inovasi kayak kamus kecil bahasa Spanyol. Bisa diterangin nggak? Apa sih kamus kecil bahasa Spanyol itu, dan dulu, ada inovasi lain? Dulu saya sempat bikin ya, pas awal-awal TC pertama saya bikin kamus bahasa Spanyol. Kamusnya saya kasih nama BES, kebetulan nama panggilan saya adalah BES. Dan kebetulan banget BES itu singkatan dari B itu bahasa, jadi untuk bahasa Indonesia, E itu English untuk bahasa Inggris, dan S itu Spanish. Jadi kamus itu bisa dipakai sama pelatih, bisa dipakai juga sama pemain. Pemain yang cuma ngertinya bahasa Indonesia, dia bisa langsung ngertiin dari bahasa Indonesia ke bahasa Spanyol. Pelatih pun juga demikian. Dia bisanya cuma bahasa Spanyol, tapi pengen bisa bahasa Inggris misalnya. Ada dari Spanyol ke Inggris ada. Jadi skemanya seperti itu. Sekitar ada 150 kata dalam dunia sepak bola secara general. Nah, tapi setelah saya evaluasi lagi, mungkin terlalu banyak atau terlalu padat itunya kamusnya. Nah, kemudian saya sempat berpikir, sekarang saya sedang bikin kamus upgradean dari kamus base ini adalah kamus Luis Milla. Saya bikin ini dalam artian kamus setiap kata, setiap ucapan, setiap ekspresi Luis Milla katakan di lapangan tidak 150. Saya mau coba bikin simpel mungkin. Saya mau coba bikin antara 50 sampai 100. Jadi setiap kata-kata yang sering Luis Milla katakan, misalnya keluar, misalnya passing, cepat,
rebut lagi. Nah itu akan saya artikan dalam 3 bahasa itu. Terus terakhir kebetulan saya bisa bahasa Spanyol. Terus saya ingin coba anak-anak juga bisa sedikit bahasa Spanyol. Jadi saya ada sedikit kelas kadang-kadang kalau lagi pas nggak capek, pas lagi cuma latihannya cuma pagi, kan biasanya kita pagi sore. Kalau misalnya pagi, sore kosong, biasanya saya isi dengan bahasa Spanyol singkat 10 menit. Waktu itu sempat kelas pertama saya bahasa Spanyol itu konversasi ya. Jadi mereka belum tahu bahasa Spanyol, buat sebagian kan ada yang pernah ke Uruguay ke Spanyol, tapi kan ada juga pemain yang belum pernah ke Spanyol. Nah, jadi saya kayak coba ngomong ke mereka, ayo nih, saya bilang bahasa Spanyol tuh gampang. Semua kata-kata bisa di-pronounce. Buktinya sekarang saya panggil 2 pemain yang dari daerah yang tidak pernah belajar bahasa Spanyol sebelumnya. Saya bilang, ini saya buktikan 2 orang ini pasti bisa bahasa Spanyol. Saya kasih kertas, mereka konversasi, walaupun salah-salah, saya bilang, tuh kan bisa. Nah, yang ini yang salah, ini yang benar sekarang. Saya panggil yang pernah di Uruguay 3 tahun, yang pernah di Spanyol 3 tahun. Nah, jadi kelas bahasa Spanyolnya lebih ke arah kayak perkenalan, enjoy, pelan-pelan, seperti itu. Sekarang lebih ke Mas Bayunya sendiri nih, setelah kita ngomongin Luis Milla. Sepenglihatan saya di Instagramnya Mas Bayu, di bio-nya tertulis Indonesian Jose Mourinho. Nah, kita juga tahu kan kalau Mourinho itu mengawali karir kepelatihannya dari jalur penerjemah. Apakah ini artinya Mas Bayu pengen lebih serius lagi di sepak bola, dalam artian ya pengen menjadi pelatih? Kalau saya pribadi, waktu kecil ya saya suka banget main bola, cuman Tuhan nggak ngasih saya bakat, terus infrastruktur juga nggak mendukung, akhirnya jadi begini-begini aja. Terus juga di hidup saya itu sepak bola itu penting banget, dan mimpi terbesar saya selalu bilang ke semua orang, ke siapapun, adalah saya pengen lihat Indonesia itu bermain di Piala Dunia, apapun caranya. Saya mau saya jadi penonton, mau manajer atau pemain, saya nggak peduli, saya pengen Indonesia main. Dan ketika saya merasa hidup saya udah di titik yang seperti ini, saya umur udah hampir kepala 3, saya ngerasa mungkin waktu saya nggak akan banyak, dan saya ngerasa mungkin udah saatnya saya mengabdi kepada sepak bola, mengabdi kepada Indonesia melalui cara saya sebagai asisten Luis Milla. Nah, seperti itu. Tapi ada keinginan untuk mengikuti jejak Luis Milla? Mengikuti jejak Luis Milla, saya belum terpikir sampai ke sana. Soalnya Luis Milla sendiri, ketika saya setiap hari bertemu beliau, berkomunikasi dengan beliau selalu bilang, kamu akan belajar banyak sekali tentang sepak bola. Waktu pertama beliau bilang seperti itu, saya merasa kayak, buat apa coach? Saya kan fans bola nih dari kecil, tahu dong saya bola. Jadi saya merasa saya udah tahu bola. Ternyata semakin lama, semakin hari, semakin minggu saya bersama beliau, ternyata saya belum tahu apa-apa. Dan ini yang dimaksud oleh Luis Milla adalah belajar tentang sepak bola. Karena sepak bola itu nggak cuma tentang taktik, tapi ada banyak hal yang berpengaruh di dalamnya, sangat dynamic. Kalau Luis Milla sendiri, beliau sempat ngajak saya untuk pergi ke Spanyol, ikut beliau ketika nanti beliau selesai di Indonesia untuk ngambil kursus pelatihan, tapi saya belum bisa memutuskan. Soalnya saya juga belum menikah dan sebagainya. Masih banyak faktor yang menentukan. Yang pasti sekarang saya mau fokus dulu di timnas U22, saya mau fokus di SEA Games. Saya percaya kita bisa dapat sesuatu dari SEA Games. Saya percaya kalau tim kita mampu, karena ada Luis Milla, karena ada federasi, karena ada pemain-pemain yang berbakat. Semua satu komponen. Jadi Bayu sendiri merasa punya kesamaan dengan Jose Mourinho? Kesamaan tidak ya, cuman saya merasa Jose Mourinho adalah orang yang bisa memberikan kita inspirasi. Kenapa? Beliau dulu adalah pemain sepak bola amatir, terus akhirnya karirnya begitu-begitu aja, tapi beliau nggak menyerah. Beliau ikut kursus pelatihan, akhirnya jadi asisten pelatih di Barcelona, 2 pelatih waktu itu, terus akhirnya di Porto, di mana dia juara Champions 2004. Terus setelah itu dia pindah ke Chelsea, dapat panggilan Special One, juara Premier League, terus pindah ke Inter, dia juara Champions, terus balik Chelsea, Madrid, akhirnya seperti itu. Itu yang membuktikan kalau kita semua bisa, kita punya mimpi, jangan menyerah, apapun kata orang. Banyak orang yang membenci Mourinho, banyak juga yang suka. Nggak peduli, kita harus tetap maju, kita buktikan di lapangan. Lihat sekarang, ya kan, walaupun MU peringkat berapa, tapi ya setidaknya prestasi ke belakangnya udah banyak ya. Hai Sobat Juara, seperti yang sudah dibilang oleh Bayu Ekasari tadi,
kalau dia bisa berbicara dengan 4 bahasa, Inggris, Spanyol, Prancis, dan Portugis. Yuk kita tes dulu. Jadi ini di juara.net ada berita dengan judul Robben iri saat lihat Ancelotti cium Ribery. Kita terjemahkan tiap paragraf dengan 4 bahasa itu oleh Bayu. Jadi ini Mas Bayu ya, saya bacain paragraf pertamanya. Bintang Bayern Munchen, Arjen Robben mengaku iri melihat rekan satu timnya, Frank Ribery, dicium oleh pelatih Carlo Ancelotti. Silakan diterjemahin Inggris. Bintang Bayern Munchen, the star of Bayern Munich, Arjen Robben, feel jealous when one of his teammate, Frank Ribery, got kissed from Carlo Ancelotti. Nah, kedua kita coba bahasa Spanyol. Portugis saja, oke. Saya sedikit cemburu, tetapi saya mungkin juga akan mendapatkan sebuah ciuman dari Carlo suatu saat nanti, tutur Robben. Sedikit cemburu, esse é pouco ciumento, mas eu também pode estar recebendo beijo de Carlo algum dia, disse Robben. Nah, di paragraf ketiga kita coba terjemahin dengan Prancis ya. Ketika pemain asal Prancis tersebut diganti oleh Douglas Costa pada menit ke-75, Carlo Ancelotti menyambutnya dengan sebuah ciuman di pipi. Ribery merasa bahwa ciuman dari Carlo Ancelotti bukanlah sesuatu yang aneh. Quand le joueur français est remplacé par Douglas Costa dans la minute 75e minute, Carlo Ancelotti a donné un bisou de bienvenue à Ribery. Mais pour Ribery, c'est un bisou normal, c'est pas un bisou, c'est un bisou normal. Oke, terakhir kita coba dengan bahasa Spanyol, kutipan dari Ribery. Kami memiliki hubungan baik dan saling percaya satu sama lain. Ciuman itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Ini merupakan hal yang normal dan positif, ujar Ribery. Kami memiliki, tenemos buenas relaciones y la confianza mutual y un beso era algo divertido y esto normal y positivo, dijo Ribery. Nah, seperti itu kira-kira ketika Luis Milla berbicara dengan wartawan dan atau berbicara dengan pemain dan diterjemahkan oleh Bayu Eka Sari. Nah, terakhir nih Mas Bayu, kalau Mourinho menjuluki dirinya Special One, Mas Bayu punya julukan nggak buat dirinya sendiri? Karena nama panggilan saya best ya, saya the best one aja. The best one. Ya Sobat Juara, tadi kita udah bincang-bincang banyak dengan Bayu Eka Sari, orang yang sering bersama Luis Milla dalam kesehariannya. Semoga kita bisa melihat Bayu dan Luis Milla memenuhi target emas di SEA Games 2017 di Malaysia.